Kalian udah tahu kalau kelangkaan gas LPG ditunda. Apa maksudmu ditunda, Bu? Nggak jadi langka. Padahal bukannya bilang apa, ada banyak agen-agen nakal ini lagi menunggu kesempatan. Biasanya kalau sudah diumumkan gas LPG langka, berarti kesempatan mereka naikkan harga. Tadinya 22 ya satu tabung, mereka bisa bikin jadi 25 atau 26. Aku pernah beli, biar tahu kalian, 22-nya harga normal dibikin jadi 30. Itulah kalau udah langka. Jadi kemarin ya ini sudah dibahas ya bahwasanya Menteri ESDM ya akan membatasi warung-warung eceran untuk menjual gas LPG dengan tujuan penertiban harga. Betul apa enggak? Jadi rencananya gas LPG itu hanya bisa ditemukan nanti di pangkalan-pangkalan, kan begitu. Kalaupun ada warung-warung eceran ingin ya menjual gas LPG, mereka harus menaikkan status mereka menjadi pangkalan. Ternyata rakyat menjerit bersama-sama. Dan inilah yang harus kita syukuri dari Bapak Prabowo. Langsung ada tindakan dari Bapak Prabowo. Ya, beliau langsung menelepon ya Bapak Bahlil, Menteri ESDM. Ya, sebetulnya sudah ada pelarangan terhadap pengecer-pengecer. Karena apa? Mereka harus bisa jualan kalau misalnya mereka itu dijadikan statusnya pangkalan, kan begitu. Ya, ternyata menjeritlah masyarakat. Padahal bisa dikatakan kalau menunggu proses pengecer jadi pangkalan lama. Dan prosesnya rumit. Masa kita misalnya mau masak, ya kan, gantunglah contohnya masak nasi ini. Atau masak ikan, atau masak yang lain-lain, kan begitu. Pergilah kita ke warung contohnya, Bu, beli dulu guys, tunggulah dulu ya, masih sabar kau nunggu proses kita menjadi pangkalan. Berapa lama lagi, Bu? 3 bulan lagi lah kira-kira. Bu, aku masaknya sekarang, bukan 3 bulan lagi. Kan tidak mungkin, kan begitu. Nah, jadi Bapak Prabowo langsung telepon Bapak Menteri ESDM. Sebetulnya nggak panjang-panjangnya teleponnya itu. Dia cuma bilang begini, Pak Bahlil, biar aja eceran itu jualan lagi. Wah, nggak bisa begitu Bapak. Soalnya kita harus bikin penertiban harga. Enggak Pak Bahlil, menurut saya ini rakyat sudah menjerit. Nggak bisa Pak. Menurut saya Pak, ini harus ditertibkan karena banyak agen-agen nakal. Iya, tapi kan nggak semua agen nakal Pak Bahlil. Iya Pak, gimana pun juga Pak, ini sudah menjadi keputusan saya. Pak Bahlil, izinkan mereka jualan atau kau diresapel. Oh siap komandan, siap. Nggak nunggu lama, diperbolehkanlah pengecer itu jualan. Enggak, yang ku dramatisirnya itu. Ya kalau misalnya memang itu contohnya bunyinya kan, bisa saja kalian tanya langsung sama Pak Bahlil. Ya, jadi begini, inilah pemerintahan kita ini, ya bisa dikatakan bukanlah pemerintahan yang sempurna 100%. Ya kan gitu, setiap kebijakan mungkin ada ya yang mengganggu hati masyarakat, cuman masyarakat tidak berani untuk mengungkapkannya ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur ada presiden yang cepat tanggap terhadap kesusahan masyarakat, kan begitu. Makanya Bapak Presiden telepon itu si Bahlil. Ya, jadi nggak jadi langka. Gitu loh. Ya ini membuktikan bahwasannya Bapak Presiden Prabowo tidak bisa diatur oleh siapapun. Masih ingat perkara PPN 12%? Ya?
Ya, walaupun memang diharuskan PPN 12% itu diadakan, dilaksanakan, direalisasikan, ternyata apa? Bapak Prabowo katakan, oke, PPN 12%, tapi hanya untuk barang-barang premium. Nah, itu dia. Makanya sekarang ya, padahal bukannya bilang apa? Pak Bahlil sendiri mengatakan bahwasanya tidak ada kelangkaan. Karena kebutuhan 2024-2025 itu cenderung sama, ya. Yang ada itu hanya penertiban harga, ya. Jadi begini Bapak Bahlil yang terhormat. Pangkalan-pangkalan agen-agen besar itu pun ya kemarin itu masih menunggu pengumuman dari Bapak. Memang betul nggak langka, tapi mereka tahan untuk tidak keluarkan gas LPG. Mereka pun nggak mau rugi tiba-tiba. Kan begitu. Nah sekarang masalahnya ya Bapak Bahlil kenapa tidak mensosialisasikan itu dari jauh-jauh hari? Kenapa mendadak? Orang masak itu Pak dadakan. Nah kalau bicara peraturan nggak bisa dong dadakan. Begitu ya, tapi itulah dia ya, kita sebagai masyarakat ya harus bisa kita koreksi pemerintah. Apalagi pemerintah kita ya punya menteri-menteri yang nggak sama isi kepalanya. Ya kan begitu, kayak Menteri HAM, Menteri Pertanian, Menteri Desa, ya Bapak Marwarar Sirait, ya kemarin Menteri KKP, sekarang Bapak Bahlil Menteri SDM. Mungkin nggak semua rakyat itu penilaiannya sama, Pak. Tapi Bapak Bahlil ini harus hati-hati karena apa? Ekspektasi rakyat Indonesia, kalian itu para menteri harus bisa menyamai ya kinerja dari Bapak Prabowo. Gitu loh, ya. Ya, aku nggak tahu, entah dia sudah berkoordinasi dengan Bapak Prabowo sebelumnya atau mungkin mereka hanya koordinasi di apa saja di tingkat kementerian saja, nggak tahu juga ya kan. Makanya Bapak Prabowo begitu mendengar langsung jeritan daripada rakyat, Bapak Prabowo melihat ini bakalan ada kelangkaan gas ini, makanya beliau mengatakan kepada Bahlil, izinkan mereka jualan. Kalau diharapkan pengecer-pengecer itu untuk membuat jadi pangkalan, nggak bisa dengan waktu cepat. Yang pertama begini loh ya, kalau untuk menjadi pangkalan yang pertama itu harus ada syarat-syarat administrasi seperti ya ada fotokopi KTP, ada NPWP, ada surat akte pendirian perusahaan, ya ada juga surat keterangan pemilikan lahan, ada juga surat kontrak bersama dengan Pertamina jika ada, ya setelah itu dan lain sebagainya. Nggak gampang Pak, untuk satu item itu saja mungkin membutuhkan waktu beberapa lama kan begitu, dan izinnya apa bisa langsung keluar kan enggak. Itu makanya nah sekarang Pak Bahlil mengatakan bahwasanya semua pengecer-pengecer itu kita jadikan sebagai sub pangkalan. Sekarang begini Pak, mau Bapak bikin namanya sub pangkalan, mau tetap pengecer, tetap aja Pak. Kan begitu ya. Jadi kalau aturan-aturan itu, kalau Bapak mau ingin memperketat aturan, ya seperti ya yang berhak menggunakan gas melon 3 kg itu, yang pertama itu kan rumah tangga, yang kedua adalah usaha mikro ya seperti jual gorengan ya kan, jual nasi goreng di pinggir jalan ya. Setelah itu ada itu kalau tidak salah pokoknya ada beberapa kriteria ya, ada beberapa kriteria yang bisa menggunakan gas melon ini. Jadi istilahnya yang berhak menggunakan gas bersubsidi ini hanyalah masyarakat tertentu ya. Kalau restoran nggak boleh lah, apalagi restoran Jepang. Jadi sebetulnya harus disidak itu bukan UMKM rumah tangga atau usaha-usaha kecil lainnya, tapi seperti restoran Jepang. Perhatikan itu, kalau masih pakai usaha yang 3 kg, itu langsung langsung tertibkan Pak. Aku berapa kali melihat beberapa restoran pajaknya ada ya, makannya itu pakai berpajak biar tahu kalian, tapi yang dipakai gas melon. Aku nggak perlu sebutkan nama restorannya. Restoran, bukan usaha pinggir jalan, bukan. Ya, jadi harusnya harusnya disidak ini. Jadi kalau orang-orang kayak gini kan harusnya
pakai gas-gas yang biru tabung gas besar itu kan. Tapi kalau masyarakat kecil walaupun badannya gemuk, ya itu berhak seperti Opung Parbelang, berhak menggunakan gas melon. Gitu loh. Ya, jadi kalau ini sih bisa dikatakan adalah usaha pemerintah sih untuk menertibkan. Cuman kayaknya Pak waktunya kurang tepat karena memang sosialisasinya belum ada ke masyarakat. Itu dia. Sekarang begini, jujur aja aku bilang ya, coba dulu pemerintah mulai sekarang ya, coba pikirkan ya, tolong beri tugas kepada Badan Riset Teknologi ya yang ada di negara ini, tolong berikan tugas kepada mereka, coba cari alternatif lain ya, energi yang bisa dipakai untuk sebagai pengganti bahan kompor ya, bahan bakar kompor ya, bukan lagi minyak tanah dan juga bukan gas, coba yang lain ya. Kalau listrik katakanlah mungkin tidak semua mampu untuk menggunakan kompor listrik karena mahal. Gitu ya, Pak Bahlil ya, Pak Bahlil lo lagi disorot loh Pak. Jangan gara-gara ini. Disorot kenapa? Nggak penting-penting amat sih Pak. Waktu itu Bapak disorot soalnya begini. Bapak masuk ke dalam mobil, di situ ada Bapak Erlangga Hartarto. Bapak mengeluarkan kata-kata yang kayaknya menarik gitu loh. Kalian cari sendiri di TikTok. Betul, Pak Erlangga Hartarto kan badannya besar itu. Badannya besar, itu nggak berani sama Pak Bahlil yang badannya kecil. Soalnya udah dia ketumnya. Iya, itu dia makanya. Jadi kita bangga ya punya Bapak Prabowo sebagai presiden yang betul-betul sigap di dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dan tahu kalian, RT 16 dan RW 24 ya menggoreng isu gas LPG 3 kg. Oke gas, gas makin langka. Oke gas. Kalah apa? Coba dulu kalian perhatikan dulu mana isu-isu yang memang betul-betul mengkritik dan membangun ya. Itu yang kalian sampaikan. Jangan mengkritik tapi tidak membangun. Nampak kali bodohnya. Ya, kemarin itu pun juga dari RT 16 ini ketahuan, entah pilkada, entah pemilu, entah pilpres, mereka gunakan gas LPG 3 kg untuk sebagai alat kampanye. Ya, banyak beredar di TikTok itu. Partai Merah. Mereka gunakan gas LPG, coba banyak pula tabungnya itu. Makanya ada beberapa yang bikin konten, pantasan aja gas LPG sudah langka. Rupanya mereka timbun dari kemarin-kemarin. Ini suara mereka yang sosok paling kuat. Mulailah mempersalahkan pemerintah, mulailah mempersalahkan menteri, mulailah mempersalahkan buzzer-buzzer. Berpikir objektif lah kawan. Iya kan? Jadi udah selesai lah masalah gas ini ya. Nggak ada yang perlu lagi kita bahas. Ya karena memang bukannya bilang apa, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tahu kita kalau Amin Rais itu pakai gas yang 14 kilo. Ya kan, RT 16 ini juga banyak ini yang pakai gas 14 kilo. Tapi sosok cari panggung. Ya kan begitu kan. Ya jadi sekarang gini, jangan pernah memperbesar masalah yang harusnya bisa dikecilkan. Iya dong. Ya kan semuanya kan ada solusi. Ya sama seperti Pegarau. Pokoknya Bapak Prabowo jujur aja gue bilang, mulai dari kebutuhan makan gratis, setelah itu masalah PPN 12%, setelah itu masalah pagar laut, sekarang masalah gas gercep.
Itu makanya kalau nggak bisa kalian membantu atau mensupport dan kalian tidak mau mendoakan pemerintah, paling tidak kalian tidak menyebarkan berita hoax. Ini udah tidak support pemerintah, kalian sebarkan berita hoax. Nanti kena angkut kalian mati kalian. Nangis-nangis. Itu adalah salah satu lagi itu dari dari DPR RI yang kemarin sok-sokan membahas masalah pagar laut itu, perempuan itu loh. Terus yang sosok nolak PPN 12%, nolak 12%, padahal dari mereka juga itu awalnya. Sekarang ribut-ribut dia. Ya entah apa aja komentarnya tentang kelangkaan gas 30 gas 3% ini. Ya. Gas 3 kilogram. Iya, nggak perlu kusebutkan namanya ya. Kuspil aja inisialnya. Rieke Diah Pitaloka. Itu namanya Rieke Diah Pitaloka. Ya, nggak perlu kusebutkan namanya, kusepil aja. Aduh, ya itulah dia ya. Jadi kita doakan saja dinas terkait dan juga direktorat ya untuk untuk migas, minyak dan gas ya, boleh bekerja dengan lebih baik lagi ke depannya, dan juga tolong dipantau ya. Ini aku jujur aja ku bilang memang betul ya, gas itu kadang-kadang tidak tepat sasaran ya. Masih banyak rumah makan besar dan juga restoran-restoran itu masih make gas LPG 3 kg. Harusnya nggak boleh itu. Sama kayak contohnya mobil ya. Aku jujur aja sampai sekarang ya, mulai dari sudah ada 3 bulan ini. 3 bulan ini aku nggak mau pakai Pertalite lagi. Aku mau pakai Pertamax. Karena apa? Pertalite itu ya dibutuhkan oleh itu untuk subsidi ya, subsidi untuk masyarakat ya yang membutuhkan, kan begitu ya. Kalau mau pakai silakan, aku tidak salahkan, tapi kalau aku sudah mengambil sikap aku pakai Pertamax. Nah, yang lucunya masih ada mobil-mobil mewah pakai Pertalite. Masih, biar tahu kalian nggak malu orang ini. Aku jujur aja, mobilku mobil lama, mobil murah. Ya, tapi aku nggak mau pakai Pertalite, aku mau pakai Pertamax. Karena apa? Aku tahu subsidi itu ada yang lebih membutuhkan. Alah, sok kali kau pun bilang aja kau kemarin terkendala masalah mengurus itu barcode itu. Iya, itu juga sih. Jadi sejujurnya kawan-kawan ya begini, kemarin itu ya kan waktu sosialisasi pengisian bahan bakar Pertalite dengan menggunakan barcode, kan begitu. Ku masukkanlah data-data itu, rupanya nggak masuk, nggak link gitu loh ya kan, nggak bisa login. Setelah itu ku tanya lagi sama petugas ini, kayak mana ini, ku bilang begitu. Oh, ini nggak bisa bang, harus pakai surat pernyataan materai supaya nanti di sana dihapus lagi bang, biar dibikin ulang lagi, katanya gitu kan. Repot kali lah, kurasa kayak gitu lah. Udah lebih bagus lagi aku pakai Pertamax, pikirku gitu. Jadi jujur aja aku bilang ya, aku pakai pun Pertamax itu karena terpaksa. Tapi lama-lama ya udahlah, nggak apa-apa lah, karena pun juga untuk mesin pun juga lebih bagus Pertamax. Aduh, umpar bela pencitraan. Enggak ya, itu juga cuma intermezzo aja. Jadi istilahnya kalau kita mau pakai Pertalite juga nggak masalah. Tapi lihat dong kira-kira, masa Alphard pakai Pertalite? Alphard, biar tahu kalian, Alphard. Alphard lama memang, tapi masa pakai Pertalite? Nggak perlu kusepil, pasti kalian pernah jumpa kayak gitu kasusnya. Ya, setelah itu bukan Innova, apa sih? Kayak itulah kira-kira Kijang Innova gitulah ya kan. Kijang Innova pakai Pertalite.
Aduh, beli mobil sanggup, beli minyak, beli minyak nggak sanggup. Ya jadi itu aja mengenai migas sudah kemana-mana kita lari. Ya jadi itu aja dari Opung Parabelak. Salam Parabelak, salam NKRI, NKRI harga mati.